Ya, sejumlah pihak sudah diperiksa, kasus sudah naik penyidikan, sudah ada yang dicegah dan penyidik juga sudah menggeledah sejumlah lokasi untuk melengkapi barang bukti. Apakah ini menunjukkan bahwa penetapan tersangka akan segera dilakukan? Kita akan membahasnya dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mas Indra. Ya, Mas Yudi kan juga sangat mengikuti ya kasus ini. Kalau kita lihat beberapa pemberitaan di bulan-bulan sebelumnya itu, Mas Yudi ini termasuk salah satu yang sangat yakin ini akan naik penyidikan. Tapi pertanyaan saya dan pengalaman Anda di KPK ya Mas, menurut Anda mengapa ini belum ditetapkan sebagai tersangka padahal kasusnya sudah naik penyidikan? Kalau KPK itu biasanya kalau penyidikan sudah pasti tersangka itu. Itulah yang membuat saya terkejut ya Mas. Sampai saya keluar dari KPK, tidak pernah saya menangani kasus yang naik ke penyidikan namun tersangkanya tidak ada. Ini benar-benar KPK gaya baru lah seperti itu. Anomali nggak ini? Ya bagi saya ini sangat anomali sekali karena beberapa waktu sebelumnya kan KPK menetapkan status penyidikan sudah ada tersangka. Saya pikir ini ada suatu hal yang sangat janggal ya. Kemudian apa sih yang sebenarnya ditunggu oleh KPK? Toh sebenarnya proses penyelidikan kan pasti sama dalam setiap kasus ya. Ketika naik pasti sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup dan jangan ragu ya untuk kemudian menetapkan tersangka. Tetapi oke lah, nasi kan sudah menjadi bubur ya Mas. Tinggal kita kasih kerupuk gitu ya sama kecap. Nah sekarang apa sih yang sekarang dilakukan oleh KPK ini dalam proses penyidikan? Menggeledah, mencekal gitu ya. Ya saya pikir ini ada bagian dari upaya mereka untuk lebih firm ya terkait siapa yang akan menjadi tersangka. Siapa yang akan menjadi tersangka Mas? Kalau sebelumnya ketika sprindiknya sudah ada tersangka ketika baru naik kan langsung cekal. Nah tapi ini kan sudah ada 3 yang dicekal namun statusnya masih saksi. Menurut saya tidak akan lebih jauh-jauh daripada 3 orang ini, entah ketiga-tiganya, entah salah 2, entah salah 1, tetapi keterlaluan ketika misalnya di antara ketiga orang itu tidak ada yang menjadi tersangka dalam kasus ini, karena bagi saya kasus ini sudah sangat-sangat terlihat jelas, apalagi KPK yakin mereka nggak pakai pasal penyuapan, pemerasan, apalagi gratifikasi, tetapi pakai pasal 2 ayat 1 dan 3 terkait dengan kerugian keuangan negara. Begitu Mas Indra. Mas Yudi, tapi ada yang menyebutkan juga ini kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ini datang juga dari internal KPK yang menyebutkan bisa saja yang dicegah itu tidak tersangka. Tapi ini bisa saja ya, bukan pernyataan resmi. Ya memang bisa saja tidak tersangka, tetapi kan ketika kasusnya itu sudah ada tersangka sebelumnya, ketika proses penyelidikan ke penyidikan sudah ada tersangka. Jadi saksi pun ya itu bisa dicekal dengan waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun ya, diperpanjang paling lama untuk 1 kasus. Nah tapi kan kalau ini kan Mas, kita pakai akal sehat saja gitu ya, tersangkanya belum ada tetapi sudah mencekal 3 orang ini gitu. Nah bagi saya ketika tadi Pak Asep PLT Deputi Penindakan sekaligus juga Direktur Penyidikan menyampaikan bahwa dia tidak hanya akan mengejar yang menjadi eksekutor, dalam hal ini adalah koordinator maupun operator di lapangan untuk memuluskan korupsi ini, tetapi juga intellectual dader, apalagi kan juga ada kaitannya dengan adanya pemufakatan jahat ya terkait dengan pembagian kuota ini. Yang kita tahu kan sebenarnya kuota itu harusnya kan 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus ya Mas Indra ya. Tapi kemudian berubah menjadi 50-50 kan, selain tentu ini menyakiti para jamaah haji yang menjadi korbannya, tentu ini akan menjadi petunjuk ya, bisa jadi ini adalah suatu mens rea di awal bahwa terjadinya perubahan menjadi 50-50, 10.000 kuota dari total 20.000 itu adalah upaya ya untuk kemudian mendapatkan untung entah bagi pribadi maupun bagi suatu perusahaan dan sebagainya. Dan kalau kita melihat Mas yang dicekal itu kan sebenarnya sangat kelihatan sekali ya. Pertama ada dari pihak Kementerian Agama, yang kedua dari pihak travel gitu ya. Jadi ini pasti nggak jauh-jauh dari bahwa ini terkait dengan kuota haji khusus, dan bisa jadi ketika KPK kemarin melakukan penggeledahan di Kementerian Agama, saya dirjen ini ya, Dirjen Haji ya, saya melihat bahwa tentu KPK ingin menyedot, salah satunya adalah ingin menyedot data-data ya terkait jamaah-jamaah haji yang berangkat di tahun itu, yang kemudian dia berangkat dengan tadi tambahan kuota. Apakah kemudian ditemukan adanya
jamaah yang seharusnya dia tidak berangkat, ya kan, masih lama waktunya tiba-tiba dipercepat, ya. Kemudian dokumen-dokumen terkait dengan berubahnya surat, ya, misalnya risalah rapat, kemudian juga siapa saja peserta rapat, seperti itu, Mas. Mas Yudi, ini saya justru malah tertarik ketika Anda menjelaskan dengan gamblang kemungkinan kasusnya itu sudah terang benderang, ya. Bahkan unsur-unsurnya tadi yang dicegah pun memenuhi unsur-unsur yang misalnya antara ada pihak pemerintah, ada pihak swasta. Karena tadi Anda menyebut seperti itu. Sementara tidak ditetapkan tersangka, bukankah ini justru malah akan mengkhawatirkan? Tujuan dari tersangka dan penahanan itu kan lebih kepada agar tidak ada hilangnya barang bukti dan lain sebagainya. Nah, ketika ini tidak ditetapkan tersangka dan tidak ditahan, ini akan berdampak seperti apa ini kira-kira? Betul sekali, Mas Indra. Akhirnya masyarakat kan juga bisa berspekulasi loh ketika KPK tidak menetapkan tersangka. Apalagi nanti ini kan kasusnya kita tahu kasus terkait dengan kerugian keuangan negara, Mas Indra. Artinya bukan hanya KPK yang bisa menentukan unsur-unsur, tetapi harus ada pihak auditor, yaitu dalam hal ini kalau tidak salah KPK menggunakan BPK, ya. BPK kan juga punya mekanisme kerja sendiri. Kalau ternyata nggak sinkron, saya beberapa kali pengalaman antara penyidik dan auditor, kalau nggak sinkron itu akan berat. Sementara tadi benar kata Mas Indra, kita kan butuh cepat terkait dengan kasus ini. Ini ada apa? Jangan sampai kemudian terjadi spekulasi. Bisa jadi nanti KPK di tengah-tengah jalan ada intervensi, masuk angin, dan lain sebagainya. Jadi bagi saya, seperti yang kata Mas Indra lakukan, bahwa upaya cepat KPK melakukan penggeledahan sebenarnya tidak cukup untuk bisa membuat barang bukti tidak dihilangkan, ya, ataupun ketika mencekal tidak cukup untuk membuat orang tidak akan melarikan diri. Tetapi lebih dari itu, adanya penetapan tersangka akan membuat masyarakat akan nyaman, firm dengan KPK bahwa sudah ada tersangkanya loh. Apalagi Mas Indra, ini kan bukan kasus simsalabim, ya. Kasus ini kan juga sempat ada angket, ya, dari DPR, ya, terkait dengan politiknya. Oke, itu politiknya, tetapi kan arah jalannya sama. Jadi sekarang bagi saya, apakah KPK sudah menemukan unsur terkait dengan aliran dana? Karena Mas Indra, kalau kita tahu terkait dengan bagaimana kita menyita suatu barang bukti, pasti ada kaitannya dengan perkara. Dan tadi dikatakan bahwa KPK menyita mobil. Pasti mobil itu jangan-jangan ada hubungannya dengan adanya tambahan kuota ini. Bisa jadi itu bentuknya dalam bentuk gratifikasi ataupun suap-menyuap dan sebagainya. Nah, bagi saya sekarang yang paling utama sebenarnya adalah pihak travel agent. Apakah pihak travel agent yang terkait dengan haji ini itu mau terbuka kepada penyidik KPK? Jangan-jangan mereka tertutup. Nah, bagi saya kalau mereka tertutup itu akan sangat mengganggu sekali terkait dengan penyidikan ini. Oleh karena itu tentu kita berharap mereka jujur, ya, terkait dengan waktu penambahan kuota, suasana kebatinannya seperti apa. Ya, seperti itu Mas Indra. Oke, ya Mas Yudi, ini sebagai untuk informasi kepada masyarakat yang menyaksikan perbincangan kita ini, kita lengkapi dengan data dan informasi, ya, bahwa memang soal tambahan kuota 20.000 dari Arab Saudi kepada Indonesia itu dalam peraturannya harusnya begitu dibagi 92% untuk jamaah haji reguler yang antriannya itu 11 sampai 47 tahun itu, ya Mas Yudi, ya. Betul, lalu Mas. kemudian 8% itu untuk jamaah haji khusus. Jadi yang khusus itu memang hanya 8% saja karena diutamakan kepada mereka yang antri secara reguler yang sudah belasan hingga puluhan tahun. Nah, tapi pada kasus ini ditemukan oleh KPK begitu, ternyata pembagiannya 50-50. Sehingga kerugiannya pasti ada di mereka yang mengantri lama tadi, 92% jamaah haji itu seharusnya, ya, yang mendapatkan keuntungan. Nah, saya lebih tertarik lagi kemudian ketika mendengar penjelasan Anda tadi, saya coba ingat lagi dan kutip lagi pernyataan dari PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, ya, Pak Asep Guntur Rahayu, yang menyebut bahwa ini terkait SK. Ada pencegahan terhadap mantan Menteri Agama itu kan karena ada SK yang ditandatanganinya itu, Mas Yudi. Nah, ini pernyataan seperti ini. Kita harus mencari bukti-bukti lain yang menguatkan dan akan memperdalam bagaimana proses SK yang ditandatangani oleh mantan Menteri Agama itu terbit. Apakah ada yang lebih tinggi dari itu memberi perintah atau bagaimana? Nah, itu yang sedang kita dalami. Menurut Anda, kira-kira apakah kasus ini akan mengarah kepada yang lebih high profile itu? Ya, benar Mas, itu kan sebenarnya bisa mengarah kemana saja, ya. Tetapi sekali lagi bahwa untuk mengarah kepada yang lebih tinggi dari menteri, ya itu harus ada kesaksian yang benar-benar
firm ya, karena saya melihat dalam kasus ini kan itu kan ditandatangannya kan oleh Menteri Agama ya. Kalau misalnya dia tidak membuka, mengapa kemudian dia mengeluarkan surat itu akan sangat sulit. Tetapi kalau untuk kasus surat yang terkait dengan SK Menteri Agama itu sudah tidak bisa mengelak ya Gus Yakut ya dalam perkara ini bahwa dia terlibat dalam perkara ini. Jadi kemudian ya saya tentu juga berharap ya KPK jangan melangkah lebih tinggi lagi ya daripada istilahnya Menteri Agama ini. Tetapi kan sekarang kita satu-satu dulu Mas, kita pakai teknik makan bubur gitu. Kita makan ini aja buburnya belum dimakan karena belum ada tersangkanya gitu kan. Kalau teknik makan bubur kan dari pinggir dulu baru ke tengah. Ini aja belum dimakan buburnya. Jadi kita mau berbicara lebih jauh itu lompatannya terlalu tinggi gitu ya. Nah sekarang ini dulu nih Mas, 3 orang yang sudah dicekal ya, KPK mau apa? Ya kalau dicekal itu kan istilahnya hanya formalitas bahwa yang bersangkutan jangan keluar negeri. Yang bersangkutan ketika KPK butuh keterangannya, ya itu bisa sewaktu-waktu ada. Tetapi bagi saya ini kan yang nggak cukup yang kita inginkan. Nah jangan sampai nanti kita istilahnya sudah berbusa-busa seperti ini, kemudian nanti KPK anti klimaks. Malah kalau saya lihat kan KPK, nah, yang unik Mas, KPK itu harus penyelenggara negara. Dari 3 orang yang dicekal itu kan hanya ada 2 penyelenggara negara, Menteri Agama sama staf susnya, gitu. Nah, jangan sampai nanti kemudian ya jauh panggang daripada api kita nih. KPK sudah menetapkan tersangka, ya kemudian ternyata ya bagi kita loh, apa betul dia merupakan intellectual dader dalam perkara ini, seperti itu. Ya, itu tadi kekhawatiran akan anti klimaks itu tertuang dalam pertanyaan saya sebelumnya, Mas. Maksudnya begini, ketika KPK sendiri mengatakan kita akan dalami, apakah ada yang lebih tinggi dari itu, dari SK yang ditandatangani, artinya dari menteri itu kan maksudnya kan, memberi perintah atau bagaimana, itu yang sedang kita dalami. Apakah gara-gara inilah yang kemudian menjadi anomali? Sudah jelas misalnya ada yang dicegah, penggeledahan, ada SK tersebut juga, tapi belum ada tersangkanya. Akhirnya publik kan kemudian menjadi cemas nih, overthinking. Jangan-jangan ini nggak kemana-mana kasus ini. Betul. Iya Mas, kalau bagi saya Mas, tadi kan pernyataan itu kan juga sumir juga, yang tadi saya katakan ya, bahwa kalau misalnya tidak menetapkan tersangka karena ingin mendapatkan yang lebih tinggi atau besar, bagi saya itu terlalu naif. Pengalaman saya selama di KPK, tadi saya katakan kita tekniknya makan bubur aja dulu gitu ya. Kalau memang yang didapatkan bukti-buktinya adalah baru pejabat yang masih di bawah, ya tidak jadi masalah. Ini kan Mas, jangankan yang di bawah gitu kan, tersangka aja belum ada. Ya kan, ini mau kemana arah penyidikannya? Tentu saya tetap mensupport ya KPK ya, tapi bagi saya di sini peran saya untuk mengkritik, jangan memberikan celah dong kepada masyarakat untuk berspektif seperti tadi Mas sampaikan. Jangan-jangan ini masuk angin, jangan-jangan ini kok udah ada dua alat bukti untuk naik ke penyidikan, tersangkanya belum ada. Kalau masalah peristiwa pidana, saya pikir itu mudah lah. Tapi kan KPK kan harusnya lebih dari itu, gitu ya. Nah, ketika tadi dibilang ingin mengkaji lebih dalam, ngapain aja di penyelidikan? Kan gitu pertanyaannya, Mas. Ya kan? Masa hasilnya hanya mengubah dari status yang penyelidikan menjadi penyidikan. Oke lah, sekarang KPK nih sudah menggeledah sana, menggeledah sini. Bagi saya, kalau misalnya tidak dalam waktu 1 bulan misalnya KPK tidak segera menetapkan tersangka, saya takutnya bahwa jangan-jangan nanti publik lupa terhadap kasus ini. Kemudian nanti banyak alasan dan lain sebagainya, penyidik pun sibuk, seperti itu. Jadi rumusnya bukan biarkan waktu yang menjawab, tapi biarkan waktu yang membuat publik lupa. Jadinya begitu dong ya. Kita khawatir akan seperti itu. Ya. Karena tadi Mas Ina saya katakan, ini kan lucu gitu ya. Di penyelidikan, naik ke penyidikan kok tersangkanya nggak ada gitu kan. Malah bermain teka-teki dengan ini loh, ada 3 orang yang saya cekal. Loh, itu siapa? Ingat loh, KPK penegak hukum, kita juga harus ada asas praduga tidak bersalah. Memang kalau di sosial media kita udah tahu lah publik itu arahnya ke siapa yang ingin dijadikan tersangka gitu kan, orang yang paling tinggi jabatannya. Tapi ya tadi KPK pun juga jangan kemudian mendayung di antara 2 pulau gitu ya, pembuktian hukum dan ini apa namanya persepsi netizen gitu ya.
tegak lurus Oke. aja menurut saya. Seperti Baik. itu Mas Indra. Baik, Mas Yudi, kita sama-sama nantikan, kita sama-sama awasi bagaimana perkembangan dari kasus ini. Kita nantikan juga KPK, benar-benar kita tunggu, karena status cegah sudah ada, penggeledahan tadi sudah bawa 3 koper. Kita ingin kasus ini benar-benar tuntas, seperti kata tadi ya, yang disebutkan bahwa ingin mengungkap sampai pada intelektual dadernya. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, yang merupakan mantan penyidik KPK. Selamat sore, Mas Yudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.